God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom semuanya. Hari ini saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang sedang menunggu sesuatu? Mungkin ada yang menunggu pekerjaan, mungkin ada yang menunggu pasangan hidup, mungkin ada yang menunggu PR, menunggu visa kerja, mungkin juga ada yang menunggu pemulihan terjadi di dalam kesehatan, keluarga, financial, atau apapun itu juga. Kalau saya boleh jujur, menurut saya bagian tersulit dalam kehidupan orang percaya itu bukanlah penderitaan, bukanlah kegagalan juga, tapi masa menunggu. Karena ketika kita menderita, biasanya kita tahu apa yang sedang terjadi. Ketika kita gagal, kita tahu apa penyebabnya. Tapi ketika kita menunggu, seringkali kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang lebih sulit lagi, seringkali Tuhan sepertinya tidak menjelaskan apa-apa. Kalau Tuhan berkata ya, kita happy. Kalau Tuhan berkata tidak, kita mungkin kecewa. Tetapi setidaknya kita tahu jawabannya. Tetapi ketika Tuhan diam, disitulah iman kita mulai benar-benar diuji. Mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Tuhan, apakah Engkau masih mendengar doaku? Tuhan, kok orang lain udah ngalami terobosan, tetapi aku belum. Tuhan, apakah Engkau masih mengingat aku? Kalau saudara memiliki pertanyaan seperti ini, saudara tidak sendirian. Di dalam Alkitab ada seorang wanita yang mengalami hal yang sama. Namanya Hana. Dan melalui kisah Hana kita belajar satu pelajaran yang indah. Bahwa selama Hana menunggu jawaban Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak sedang diam. Dia sedang bekerja. Bukan pertama-tama mengubah keadaan Hana, tetapi Tuhan mengubah hati Hana terlebih dahulu. Yuk saya mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video untuk kita lebih mengerti, mengenal cerita Hana.
Setiap tahun ketika mereka berziarah ke rumah Tuhan di Silo, Hana menangis dan tidak mau makan. Namun, di tengah kesedihan itu, Hana tidak menyerah. Ia datang ke rumah Tuhan dan mencurahkan isi hatinya. Alkitab berkata, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 1 Samuel 1 ayat 10. Hana berjanji kepada Tuhan, jika ia memberinya seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Doanya begitu dalam sampai Imam Eli mengira Hana sedang mabuk. Tetapi ketika Eli tahu bahwa Hana sedang berdoa dari hati yang pedih, ia berkata, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. 1 Samuel 1 ayat 17. Tak lama setelah itu, Tuhan benar-benar menjawab doa Hana. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Artinya, aku telah memintanya dari Tuhan. Samuel kemudian tumbuh menjadi nabi besar Israel, orang yang dipakai Tuhan untuk menemukan raja-raja seperti Saul dan Daud. Oke, thank you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Engkau yang berbicara Tuhan melalui firman ini, Engkau yang anoint, urapi firman ini Tuhan, sehingga Tuhan firman ini boleh masuk Tuhan ke dalam hati kami. Roh Kudus boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami boleh mengalami transformasi, kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, dan firman hari ini boleh menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang ajar kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita udah nonton cuplikan tentang kehidupan Hana. Untuk memahami pergumulan Hana, kita perlu mengerti konteksnya. Pada zaman itu seorang perempuan yang tidak mempunyai anak itu dianggap sebagai sebuah aib. Banyak orang percaya bahwa perempuan mandul sedang dihukum Tuhan atau hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi penderitaan Hana bukan hanya karena dia belum mempunyai anak. Ia harus menanggung rasa malu, pandangan orang lain, dan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui dirinya. Nah, yang membuat keadaan semakin parah, semakin berat adalah suaminya, Elkana, mempunyai istri kedua, bernama Penina. Udah kayak sinetron ya, sinetron tersanjung. Penina mempunyai banyak anak, sedangkan Hana tidak mempunyai seorang anak pun. Bayangin ya, setiap hari Hana melihat Penina menggendong anak-anaknya, mendengar suara tawa mereka di rumah, melihat kehidupan yang selama ini dia rindukan sendiri. Dan Alkitab memberikan satu kalimat yang lumayan menyayat, bahwa demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Artinya ini bukan penderitaan sesaat. Ini berlangsung terus-menerus, tahun demi tahun. Katakan bahkan setiap kali mereka pergi beribadah, Penina selalu menyakiti hati Hana. Akibatnya apa? Alkitab berkata Hana menangis dan tidak mau makan. Saudara, mungkin sebagian dari kita pernah berada di titik seperti itu. Di luar kita tetap tersenyum. Kita tetap bekerja seperti biasa, kita tetap melayani. Tetapi ketika kita sendirian, air mata kita mungkin mulai jatuh ketika nggak ada yang lihat. Yang saya kagumi dari Hana adalah ini. Slide berikutnya, please. Alkitab tidak pernah mencatat Hana membalas Penina. Tidak pernah dicatat dia dipenuhi kepahitan. Tidak pernah dicatat dia membalas dengan kebencian. Dia memang menangis. Tetapi Hana ini membawa lukanya kepada Tuhan.
Dan disinilah kita mulai melihat pekerjaan Tuhan. Seringkali kita berpikir ya, bahwa kita sedang menunggu Tuhan mengubah keadaan kita. Padahal mungkin Tuhan sedang memakai masa penantian untuk mengubah hati kita dulu. Karena ternyata masa menunggu bukanlah waktu yang sia-sia. Masa menunggu adalah tempat di mana Tuhan sedang membentuk kita, membentuk karakter kita. Nah, saudara, inilah yang menjadi turning point, yang menjadi titik balik di kehidupan Hana. Setelah bertahun-tahun memendam semua rasa sakit itu, Hana mengambil sebuah keputusan yang mengubah hidupnya. Dikatakan, ia pergi ke bait Allah. Perhatikan apa yang tidak dilakukan Hana. Ia tidak membalas Penina, ia tidak menyalahkan Tuhan, ia tidak lari meninggalkan Tuhan. Justru sebaliknya, dia berlari kepada Tuhan. Alkitab kemudian berkata, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya sangat suka ayat ini, karena Hana datang kepada Tuhan tanpa topeng. Ia tidak berpura-pura kuat, ia tidak menyembunyikan air matanya, ia datang apa adanya. Lalu ia berkata kepada Imam Eli, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat ini saudara. Bukan sekedar menyampaikan daftar permintaan, bukan sekedar request, tetapi mencurahkan isi hati, curhat. Saudara, seringkali doa kita ini hanya berisi apa yang kita inginkan, benar? Tetapi Hana memberikan sesuatu yang lebih dalam. Ia memberikan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan rindukan dari kita. Bukan doa yang paling indah, tetapi hati yang sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Bahkan ketika Imam Eli, kalau kita baca di ayatnya, Imam Eli itu salah memahami keadaan Hana, saudara. Dia mengira bahwa Hana sedang mabuk. Karena kalau kita baca, Hana itu di bait Tuhan, yang dia lakukan adalah dia menangis, dia komat kamit, tapi nggak keluar suaranya. Jadi mungkin wajar. Dan Imam Eli itu kepala rumah Tuhan, pendetanya. Di-accuse mabuk kamu ya. Tapi apa yang dilakukan Penina? Apa yang dilakukan Hana? Hana tidak menjadi marah. Ia justru menjawab dengan lembut. Karena fokus Hana itu bukan membela dirinya, saudara. Fokusnya itu adalah Tuhan. Lalu kalau kita baca lagi, kemudian Eli berkata, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan mengabulkan permohonanmu. Nah, ini yang penting. Lalu kita membaca, lalu ayat berikutnya kita bisa baca di Samuel 1 ayat 18. Lalu perempuan itu pergi, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan baik-baik. Samuel belum lahir loh. Rahim Hana belum terbuka. Belum berubah. Penina masih ada. Keadaannya belum berubah, saudara. Tetapi wajah Hana dikatakan berubah. Tidak muram lagi. Mengapa? Karena sering sekali damai Tuhan itu datang sebelum jawaban Tuhan itu datang. Inilah salah satu prinsip kerajaan Allah. Yaitu kita sering berkata, Tuhan, kalau masalahku selesai, barulah aku bisa tenang. Ketika aku udah dapat PR, baru aku bisa enjoy hidup. Ketika aku udah dapat permanent job, baru aku bisa melayani Tuhan. Baru aku mau regular datang beribadah. Berapa sering kita seperti ini? Tapi Tuhan berkata, aku akan memberimu damai terlebih dahulu.
Dan Tuhan mau kita juga melangkah dengan iman terlebih dahulu. Nah, menurut saya inilah mujizat pertama yang dialami oleh Hana. Bukan di rahim, tetapi di hati. Amin. Nah, dari kehidupan Hana saya belajar ada 3 hal yang Tuhan kerjakan selama masa menunggu. Pertama adalah Tuhan membentuk hati kita sebelum memberikan apa yang kita minta. Kita sering berdoa, Tuhan ubah keadaan saya. Tetapi Tuhan sering menjawab, aku sedang mengubah hatimu. Itulah yang terjadi pada Hana. Bertahun-tahun Tuhan belum memberikan seorang anak. Namun selama masa itu, Tuhan sebenarnya sedang membentuk hati Hana. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tahu berkat yang besar itu membutuhkan hati yang siap. Amin. Karena Tuhan tahu berkat yang besar membutuhkan hati yang siap. Kalau Tuhan hanya memberikan apa yang kita minta tanpa membentuk karakter kita, maka berkat itu justru bisa menghancurkan hidup kita. Saya ulang. Kalau Tuhan memberikan apa yang kita minta tanpa membentuk karakter kita dulu, berkat itu justru bisa menghancurkan kita, saudara. Kita melihat prinsip yang sama dalam kehidupan Yusuf. Tuhan sudah memberikan mimpi yang besar untuk Yusuf. Tapi sebelum Yusuf duduk di istana, ia harus melewati apa, saudara? Sumur dibuang sama brothersnya, rumah Potifar, dan akhirnya di penjara. Kalau dipikir secara manusia, semuanya itu tampak seperti kemunduran. Benar nggak? Baru didoain, mungkin nubuatkan, kamu akan menjabat menjadi raja, kamu akan jadi orang besar. Tapi not instant. Yang terjadi sama Yusuf adalah itu tadi. Sampai akhirnya dia di penjara. Tapi ternyata penjara itu bukan hukuman. Penjara adalah tempat pembentukan. Di sana kita tahu Tuhan membentuk Yusuf. Membentuk kerendahan hati dia. Membentuk kesabaran, hikmat, dan karakter Yusuf. Karena Tuhan lebih tertarik mempersiapkan orangnya daripada sekedar memberikan posisi, saudara. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter, membentuk kedewasaan kita daripada dia memberikan kita kenyamanan. Saudara, mungkin hari ini kita bertanya, mengapa hidup saya belum maju, karir saya belum maju, kenapa mungkin saya masih sendiri, mengapa pintu ini belum terbuka? Mungkin Tuhan sedang berkata, aku bukan sedang menahanmu loh, aku sedang mempersiapkanmu. I am not holding you back. I am preparing you for the great things. Amin. Karena itu selama masa penantian, jangan hanya bertanya, Tuhan kapan? Kapan Tuhan Engkau mengubah keadaanku? Tetapi berani bertanya sama Tuhan, mulai bertanya actually, Tuhan apa yang Engkau sedang ubah di dalam diriku? Adakah gap, sesuatu yang menghambat aku menerima destiny, menerima berkat, menerima janjimu yang Engkau sudah taruh dalam hidupku? Kalau ada, please singkapkan Tuhan. Amin. Mungkin ada dosa yang perlu diakui. Mungkin ada seseorang yang perlu kita ampuni. Mungkin ada karakter yang Tuhan sedang bentuk. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Karena aku percaya karakter yang dibentuk dalam masa menunggu akan menopang berkat yang Tuhan berikan di masa depan. Karakter yang dibentuk dalam masa menunggu akan menopang berkat yang Tuhan berikan di masa depan. Sama seperti buah fijoa. Ketika masih mentah, buah fijoa itu rasanya gimana, saudara?
sepat, asam, keras juga nggak ya kalau belum mateng? Mungkin nggak, tapi ketika matang, rasanya itu akan manis, akan harum. Nah demikian juga pertumbuhan rohani. Orang yang belum dewasa rohani, itu bawaannya pasti mudah tersinggung. Dia akan mudah keras hatinya, sulit diajar, sulit dibentuk. Tetapi ketika Roh Kudus terus bekerja selama masa penantian, buah roh itu akan mulai terlihat, saudara. Mulai ada kasih, sukacita, happy bawaannya, damai sejahtera, sabar, generous, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan self-control. Itu akan terlihat ketika seseorang itu udah mateng, sudah dewasa. Masa penantian seharusnya membuat kita bukan hanya lebih lama menunggu, tetapi juga semakin dewasa. Amin. Nah, hal kedua yang Tuhan kerjakan selama di masa menunggu adalah Tuhan mengajar kita bergantung kepada Tuhan, bukan hanya kepada berkat-Nya. Nah, setelah Samuel akhirnya lahir, anaknya si Hana melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membawa Samuel kembali kepada Tuhan. Bayangkan, anak yang selama bertahun-tahun ia doakan, justru ia serahkan kembali kepada Tuhan. Kok bisa sih? Dia udah penuh pergumulan, mendoakan anaknya bertahun-tahun. Cuman itu yang dia rindukan, itu pride-nya, sumber sukacitanya. Tapi dia serahkan ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan pada saat Samuel masih sangat kecil. Kenapa Hana sanggup, saudara? Karena selama masa penantian Tuhan telah mengubah isi hatinya. Awalnya mungkin Hana menginginkan seorang anak. Tetapi pada akhirnya ia lebih menginginkan Tuhan daripada pemberiannya Tuhan. Sama seperti kisah Abraham ya, kalau kita ingat Abraham juga begitu. Dia merindukan seorang anak darah daging dia. Dan kita tahu rahimnya Sarah sudah tertutup, sudah tua, sudah lanjut umur. Tapi akhirnya Tuhan menjanjikan dan Tuhan memberikan mujizat. Dia melahirkan anak dan akhirnya Tuhan menguji Abraham. Tuhan juga minta Ishak, bukan Ishak ini ya, Ishak anak Abraham untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Dan yang kita lihat, Abraham nggak hold back. Ya toh, orang yang udah dewasa di dalam Tuhan dia mengerti, it's not about the blessing, it's not about pemberian, tapi memprioritaskan Tuhan. Abraham akhirnya kita tahu dia bawa anaknya ke Gunung Moria dan dia persembahkan ke Tuhan. Tapi kita tahu akhirnya ada malaikat Tuhan di situ yang stop. Tuhan berkata, oke, Abraham, I know your heart now. Aku udah tahu hatimu di mana. Perhatikan saudara, di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Atau kebalikannya ya, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Cek di mana hati kita berada hari ini. Apakah yang di pikiran kita cumanlah checklist, PR, rumah, pacar, uang, atau kita masih punya Tuhan di dalam hati kita. Kita memprioritaskan Tuhan di dalam hati kita. Karena itu yang akan menentukan seberapa cepat kita masuk ke dalam janji yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau kita belum dewasa, kita akan terus masuk ke dalam, pernah di khotbahin Pastor Tulus, kita akan dimasukin ke dapur perapian sampai kita menjadi emas yang murni. Nah, saudara, masa menunggu seringkali menyingkapkan apa yang sebenarnya menjadi sandaran kehidupan kita. Apakah sukacita kita, our joy itu bergantung pada jawaban doa atau bergantung pada Tuhan. Pekerjaan itu berkat, pasangan adalah berkat, kesembuhan adalah berkat.
tetapi jangan sampai berkat mengambil tempat sang pemberi berkat. Tuhan tentu ingin kita menikmati berkat-Nya, pemberian-Nya, tapi Tuhan lebih ingin untuk kita mengenal hati-Nya. Amin. Oke, hal ketiga yang Tuhan sedang kerjakan di masa menunggu adalah Tuhan sedang menyiapkan waktu yang tepat. Salah satu bagian tersulit dalam menunggu adalah kita nggak ngerti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Pernah dengar lagunya? Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya teringat seorang petani. Seorang petani setelah menanam benih, ia tidak menggali tanah setiap pagi untuk memastikan benih itu bertumbuh, benar? Kenapa? Karena dia percaya ada proses yang tidak terlihat, ada akar yang sedang bertumbuh, walaupun di permukaan belum kelihatan apa-apa. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kadang kita berkata, Tuhan, I don't see you working in my life. Aku nggak kelihatan kamu sedang bekerja di dalam kehidupanku. Tapi Tuhan berkata, akar sedang diperdalam. I'm building a foundation in your life. Sebab Tuhan lebih peduli kepada akar daripada sekedar buah. Buah bisa dilihat orang, tetapi akar menentukan apakah pohon sanggup bertahan ketika badai itu datang. Ini yang penting, saudara. Jangan meremehkan musim yang tersembunyi. Saya ulangi. Jangan meremehkan musim yang tersembunyi. Daud mempunyai masa menggembalakan domba. Dia nggak langsung jadi raja ketika dia fight Goliat. Dia dipercayakan menggembalakan domba 3-4 ekor doang. Dia begitu dipandang rendahnya. Yusuf mempunyai masa penjara. Dia dibuang di sumur, penjara, sebelum akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di istana. Hana mempunyai air mata sebelum Samuel lahir. Dan kita pun memiliki musim pembentukan sebelum melihat penggenapan janji Tuhan. Karena penundaan itu bukan berarti penolakan. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan gak peduli loh sama kita, saudara. Dan ketika kita gak lihat apa-apa saat ini, belum tentu Tuhan tidak sedang melakukan apa-apa. Seringkali justru pada saat inilah seperti musim yang tersembunyi, yang sepertinya diam, silence, quiet. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang paling penting. Amin. Lalu pertanyaannya, kalau memang Tuhan sedang bekerja di masa penantian, bagaimana seharusnya kita menjalani musim ini? Bagaimana? Kalau memang Tuhan sedang bekerja di masa penantian, bagaimana seharusnya kita menjalani musim ini? Karena kita nggak tahu loh ya,
Kita nggak tahu sampai kapan musim penantian ini berakhir. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon, bagaimana kita bereaksi. Dan Alkitab mengajarkan ada 3 sikap yang perlu kita miliki selama berada di musim penantian. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya meskipun belum melihat. Inilah inti iman. Iman itu bukan percaya setelah melihat. Iman adalah tetap percaya ketika kita belum melihat apa-apa. Seringkali kita berpikir bahwa iman berarti nggak pernah takut. Padahal bukan itu intinya. Iman berarti apa, saudara? Ketika kita takut sekalipun, kita tetap memilih percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengerti. Ketika kita tidak melihat jalan, kita percaya Tuhan sudah melihat akhirnya. Amin. Lihat Hana, Alkitab berkata bahwa semua itu terjadi dari tahun ke tahun. Artinya apa? Setiap tahun Hana datang ke rumah Tuhan, saudara. Tetapi setiap tahun ia pulang tanpa membawa seorang anak. Setiap tahun dia datang ke rumah Tuhan. Tetapi setiap tahun ia pulang tanpa membawa seorang anak. Doanya belum dijawab. Keadaannya belum berubah. Namun kita tidak pernah membaca bahwa Hana berhenti datang kepada Tuhan. Ia tetap datang, ia tetap berdoa, ia tetap berharap. Itulah iman. Bukan percaya karena kita sudah melihat jawaban, saudara. Tetapi percaya kepada pribadi yang memegang jawaban itu. Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, jangan biarkan lamanya penantian membuat kita meragukan karakter Tuhan. Meragukan kasih Tuhan. Jawaban mungkin belum datang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Nah, hal kedua yang harus kita lakukan selama di masa penantian adalah tetap taat meskipun belum melihat hasil. Nah, salah satu godaan terbesar dalam masa menunggu adalah berhenti melakukan apa yang benar. Untuk apa saya terus berdoa? Untuk apa sih saya terus melayani? Untuk apa saya terus beribadah hari Minggu? Untuk apa saya tetap hidup benar? Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan ayat ini. Tuhan tidak berkata, kalau kamu melihat hasilnya, kamu akan menuai. No. Tetapi kalau kamu tidak menyerah, maka kamu akan melihat hasilnya, kamu akan menuai. Ada musim menabur, ada musim menuai. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti melayani. Jangan berhenti hidup benar. Saya mau share ada satu soundtrack favorit saya sejak di zaman kuliah. Nggak tahu kenapa ketika di zaman kuliah itu banyak sekali soundtrack yang memberkati saya. Karena mungkin di zaman kuliah itu saya stress levelnya itu paling tinggi. Mungkin karena ada tuntutan nilai tinggi, saya tahu di sini banyak student juga yang dituntut untuk nilainya tinggi, nggak tahu sama orang tua atau sama
atau karena memang pribadinya memang berambisi, atau bahkan dituntut kadang oleh masyarakat, ya kan, karena mungkin kalau nilai kita tidak tinggi, kita mungkin akan sulit mendapat pekerjaan. Jadi di zaman kuliah itu saya itu lumayan stres orangnya. Saya mau mengejar nilai yang tinggi dan dari situlah tapi Tuhan membentuk hidup saya. Dari situ saya mengenal Tuhan, hati saya hancur di situ. Tapi dari situ Tuhan mengajar saya untuk bergantung kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu lagu yang cukup memberkati saya ketika di zaman kuliah. Yuk kita sama-sama dengar ya. Thank you. What a great song. Jadi videonya itu tadi dibuat di Danau Toba, di kampung halaman saya. Dan dinyanyikan oleh Feby Fabiola. Saya baru tahu Feby Fabiola ternyata bukan cuman main film, tapi dia ternyata juga menyanyikan lagu rohani. Nah intinya ada musim menabur, ada musim menuai saudara. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah kita berhenti mengasihi, melayani, hidup benar. Karena kesetiaan yang mungkin tidak dilihat manusia, yang mungkin sepertinya perkara-perkara yang kecil, yang sepele di hadapan manusia itu selalu tidak dilihat manusia tetapi selalu dilihat Tuhan. Amin. Nah hal ketiga yang harus kita lakukan ketika kita sedang menunggu adalah tetap menyembah. Meskipun keadaan belum berubah. Nah menurut saya ini adalah bagian yang paling sulit. Menyembah ketika semuanya baik itu mudah. Tetapi menyembah ketika hati sedang terluka, itulah penyembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Ayub kehilangan hampir semuanya. Harta, keluarga, kesehatan. Namun ia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Next slide please. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyembah karena keadaannya baik, saudara. Ia menyembah karena Tuhan tetap baik. Saudara, ada tingkat kedewasaan rohani ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku belum mengerti apa yang Engkau sedang kerjakan. Aku belum melihat jawabannya. Tetapi aku tetap percaya padamu. Aku memilih untuk percaya padamu.
aku tetap mengasihimu, aku tetap menyembahmu. Karena penyembahan yang paling indah itu bukan ketika tangan kita penuh. Tetapi ketika tangan kita kosong, we don't have any reason to praise God. Namun hati kita tetap terangkat kepada Tuhan. Saya ulang, penyembahan yang paling indah bukan ketika tangan kita penuh. Tapi ketika tangan kita kosong, kita tetap memilih untuk terus menyembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Amin. Dan saya juga belajar hal yang sama dalam perjalanan hidup saya. Ada masa di mana saya merindukan untuk mendapatkan PR, permanent residency. Dan saya juga merindukan untuk memiliki rumah sendiri. Saya berharap semuanya itu bisa terjadi dengan cepat, dengan smooth. Tetapi ternyata Tuhan membawa saya melalui sebuah proses, saudara. Mungkin ada orang yang melihat saya datang dari keluarga yang memiliki privilege. Tetapi saya saksikan, saudaraku, dalam perjalanan itu tidak ada bantuan dana sepeser pun yang mengalir dari orang tua atau dari keluarga. Proses membayar lawyer yang sangat mahal untuk apply PR, dulu mungkin gak segampang sekarang. Proses membeli rumah, semuanya itu harus saya jalani dengan belajar bergantung pada Tuhan. Ada banyak penolakan, ada banyak tantangan di tengah proses itu. Tapi di masa itu saya belajar, yang saya miliki bukan kekuatan saya sendiri, bukan kehebatan saya sendiri, saudara. Tapi ada doa, modalnya cuman modal dengkul, pernah dengar? Modal berlutut, puasa, doa, itu yang saya lakukan, saudara. Ketika saya mau beli rumah, ketika saya mau apply PR, meskipun saya ditolak berapa kali sama lawyer saya dulu. Katanya kamu gak qualified untuk PR. Bahkan saya juga ditolak sama my mortgage broker. Kamu gak qualify. Dan akhirnya kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Amin. Saya percaya ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia dalam kehidupan kita. Bukan selalu dengan cara yang kita mau. Bukan selalu dengan waktu yang kita tentukan, saudara. Tetapi semua akan indah pada waktunya. Amin. Saya udah mau selesai. Mungkin saya boleh undang terus untuk main musik. Kalau hari ini kita sedang berada di masa penantian, ingatlah satu hal. Yesus juga pernah melewati masa ketika semuanya terasa sunyi, quiet. Di kayu salib, murid-murid yang setia mengikut Yesus mungkin berpikir, it's over man, sudah selesai. Our hero finish di kayu salib. Hero, Mesias yang kita ikuti selama bertahun-tahun mengadakan mujizat. Game over. Di kayu salib. Udah gak happy ending. Tapi mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Rasanya itu seperti Tuhan diam. Tetapi justru pada saat itulah Tuhan sedang mengerjakan karya keselamatan yang terbesar bagi dunia ini. Kalau Tuhan gak melakukan itu semuanya, mungkin gak ada kita di sini yang sudah menerima keselamatan, menerima anugerah dari Tuhan, menerima pengampunan dosa. Wow. Thank you Lord, thank you Jesus. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu, saudara? Saat kita merasa Tuhan diam,
kita berpikir Tuhan gak bekerja. Padahal bisa terjadi, bisa jadi justru di saat-saat yang paling sunyi, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang paling besar. Roma 8 ayat 32, Tuhan berfirman, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya mengajak kita baca sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini yang paling penting, saudara, untuk kita renungkan, untuk kita bawa pulang hari ini. Kalau Tuhan, Bapa, rela memberikan anaknya bagi kita, masakan Dia berhenti memikirkan kehidupan kita hari ini? Saya ulang, kalau Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita hari ini, masakan Dia berhenti memikirkan kehidupan kita hari ini? He knows all the details. Mazmur berkata, sehelai rambutku jatuh pun, Engkau tahu. Pemazmur juga berkata, air mataku ditampung di kirbatmu. Artinya apa? God cares. Tuhan sangat sayang sama kita. Amin, saudara. Apapun yang kita alami hari ini, tidak ada yang terlalu sepele di hadapan Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau hari ini adalah Tuhan mau kita tidak hanya fokus sama list request. Tuhan mau kita mengenal hatinya lebih lagi. Amin. Tuhan mau kita mendekat sama Dia. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tuhan mau kita mengerti isi hatinya. Tapi kadang gini, saudara, karena kita kadang secara manusia itu nggak ngeh, Tuhan itu sengaja izinkan kita itu terjadi hal-hal yang mungkin membuat hati kita hancur. Tapi justru ketika hati kita hancur, disitulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita harus bisa mengerti hatinya Tuhan. Karena itu adalah kunci terobosan. Kunci kita keluar dari masalah. Tuhan mau kita dewasa. Mungkin kita belum mengerti waktu Tuhan, mungkin kita belum melihat jawabannya. Tapi ini yang paling penting, saudara. Jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Jangan kita berprasangka buruk sama Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa. Dia sayang sama kita. Dan Bapa yang baik, Bapa yang benar, itu bukan cuman menina-bobokan anaknya. Dia mau kita dewasa, Dia mau kita menang. Karena apa, saudara? Di hari-hari terakhir, dunia semakin jahat, distraction semakin banyak. Dan iblis mau anak-anak Tuhan itu lemah. Iblis mau anak-anak Tuhan itu tersesat. Tuhan mau kita dewasa. Supaya apa, saudara? Supaya pada akhirnya kita bisa sampai ke surga. Kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Didapati hidup kita berkenan sampai pada akhirnya. Amin. Keselamatan itu harus dikerjakan, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di masa penantian. Seringkali kami lelah menunggu, seringkali Tuhan kami bertanya-tanya, apa yang sedang Engkau kerjakan?
Bahkan terkadang kami mulai meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Karena melalui salib-Mu, Engkau sudah membuktikan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kalau Engkau rela memberikan hidup-Mu bagi kami, kami percaya Tuhan, Engkau juga memegang setiap detail di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya ketika kami belum melihat jawaban. Tetap taat ketika hasilnya belum terlihat. Tetap menyembah sekalipun keadaan kami belum berubah. Bentuk hati kami selama masa penantian ini. Singkapkan apa yang perlu kami ubah Tuhan. Berikan kami hati yang lembut untuk dibentuk. Iman yang tetap teguh. Dan damai yang hanya berasal dari-Mu. Kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Apa yang hari ini belum kami mengerti, satu hari nanti kami akan lihat dengan mata, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah ketika kami pulang hari ini, mungkin situasi kami belum instantly berubah, tetapi biarlah hati kami berubah. Biarlah hati kami memandang hanya kepada Engkau saja. Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di ruang tunggu kami. Engkau tetap bekerja. Tuhan, saya berdoa Tuhan kepada pribadi lepas pribadi Tuhan di tempat ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan, yang Tuhan sedang mengalami masalah, yang Tuhan sudah menaikkan doa demi doa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan mujizat demi mujizat. Kami mau terima dengan iman Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan kami boleh melihat Tuhan terobosan demi terobosan. Mungkin Tuhan ada yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kesembuhan Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami. Mungkin Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus yang merindukan Tuhan Yesus. Ada pemulihan di dalam keluarga, di dalam financial, di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan yang sama yang membuka rahim Hana adalah Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.